Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang teman berkata kepadaku, sudah banyak kali berzikir yang dibacanya, sudah dihafal seluruh maknanya, dan ada yang telah dialami keajaiban-keajaiban karomahnya. Tapi ada satu yang masih terasa kurang baginya. Mengapakah dalam berzikir dia masih belum dapat merasakan dekat atau hampir dengan Allah? Seolah-olah Allah itu jauh daripadanya dan dia pun jauh daripadanya. Seperti ada batas atau hijab pemisah antara dia dengan Allah. Konflik persoalan ini terus bermain di lubuk pikirannya, sehingga terbawa-bawa ke dalam klimaks batin yang sangat membingungkannya tanpa penjelasan. Akhirnya ia membuatkan diri sendiri merasa jemu untuk meneruskan zikir. Pertanyaannya, apakah ada yang salah pada zikirnya? Padahal zikir-zikir itu diperoleh secara talqin dan ijazah daripada seorang guru mursyid. Pertanyaan dan persoalan demikian tidak mudah dijawab secara spontan. Lama kita terdiam, berpikir sambil mengambil waktu. Setelah kita yakin mungkin dapat membantu pertanyaan itu, dengan tenang kita coba menjawab dan berkata, masalah yang utama sekali adalah dalam zikir itu kita tidak mengenalnya sebagaimana mengenalnya dengan sebenar-benar kenal. Kita hanya sekedar mengenalnya dalam ilmu-ilmu kalam yang kita pelajari, tetapi tidak dengan rahasia miskat dalam kolbu kita yang terdalam. Apabila kita tidak mengenalnya dengan kolbu kita, maka asas niat kita untuk berzikir itu tidak dapat dibangunkan dari sudut yang benar dan sempurna. Justru itu, kita harus membetulkan niat kita dahulu. Kemudian kita bina niat itu semata-mata demi karena Allah. Setiap ibadah itu seharusnya dibangunkan atas dasar tauhid dan takwa, dan bukan karena mendambakan ganjarannya. Orang yang berzikir itu sewajarnya berada di maqam ikhlas. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya sesungguhnya nilai niat itu lebih utama daripada perbuatan. Yang kedua, apabila kita tidak mengenalnya melalui miskat kolbu kita, maka zikir kita itu bertindak atas kemauan nafsu kita sendiri. Kesalahannya adalah karena kita terlalu bergantung dengan amal dan tidak dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Lantaran itu, kita menganggap bahwa zikir kita itu adalah daripada usaha kita sendiri dan bukan daripada karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah ketika kita beranggapan kita berzikir bahwa kitalah yang mengingat Allah dan Allah itulah yang kita ingati. Lantaran demikian, sebenarnya kita tidak berserahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Tiada sifat tawakal dan ridho kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya ridho dan tawakal. Bagaimana mungkin kita dapat dekat dengan Allah selagi kita belum berserah diri kepadanya? Yang keempat adalah sesungguhnya tiada yang mengingat Allah melainkan Allah jua. Tiada yang memuji Allah melainkan Allah. Diri kita ini hanyalah bekas penzahiran Allah. Kita sebenarnya tiada, kosong semata-mata. Kita bukanlah kita yang sebenarnya. Ketika kita berzikir, sebenarnya bukan kita yang berzikir, tetapi Allah yang berzikir memuji zatnya sendiri. Kita sekedar menjadi alat pilihannya. Suara zikir yang melantun keluar daripada lisan kita itu adalah sebenarnya suara Allah
kita berzikir sekedar berzikir di lidah dan kolbu, sedangkan perzikir yang hakiki adalah takluk sifat kalam Allah. Gema zikir yang menerawang dalam batin kita itu sebenarnya adalah kalam Allah. Sayangnya kita tidak menyadarinya karena kita tidak mengenalnya, bahwanya dialah hakikat di balik sesuatu. Kemudian yang kelima, janganlah kita berzikir dengan tujuan zikir karena ini akan membuat kita terperangkap dan terpesona di makom yang akan memperlihatkan berbagai keajaiban karomah. Tetapi ini jugalah yang menghambat kita dalam hubungan ma'rifat dengan Allah. Memperdulikan tentang keajaiban-keajaiban zikir yang terutama dapat mendatangkan pujian dan gelar orang kepada kita sebagai wali. Berzikirlah kita daripada Allah, dengan Allah, kepada Allah, bersama Allah, untuk Allah, dan demi Allah. Tutuplah rapat-rapat pintu bibir kita agar zikir itu tidak terdengar oleh siapapun. Dan juga malaikat yang bertugas mencatat amal kita di bahu kanan pun tidak tahu di manakah munculnya zikir itu. Biarkan Allah saja yang tahu zikir itu berada di dalam sir kita, lubuk rahasia kita yang terdalam di dalam batin, yakni di kamar yang Jibril sendiri pun dilarang memasukinya, agar kita terlepas daripada rasa ujub dan riya, serta tidak terpuji lagi. Yang keenam, jika kita telah dapat menjalankan zikir atas rasa ikhlas semata-mata kepada Allah, sedang Allah ridha kepada kita, ketahuilah bahwa ikhlas itulah tauhid yang sebenarnya. Allah sendiri yang akan membimbing kita dan mengajarkan kita zikir yang khusus, yang hanya kita saja yang mengetahui tentang zikir rahasia itu, di mana zikir itu tidak diajarkan atau diketahui oleh orang awam, sebagai sarana kita bertemu, mengenal, dan bersama dengannya. Yang ketujuh, terakhir sekali, apa yang kita inginkan, katakan, tinggalkanlah semua dunia dan akhirat, dan bersamalah hanya dengan Allah semata-mata dalam setiap tujuan. Kita harus mematikan seluruh wujud diri kita. Selagi masih ada wujud diri, maka zikir hak ini mustahil dapat kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Zikir hak itu ialah ingat kepada Allah, dengan Allah, bersama Allah, dalam wujud kolbu yang terdalam, serta dalam suasana yang paling diam dan hening, tanpa perlu mengeluarkan sebarang ucapan, hanya merasakan kehadiran Allah itu ada bersama-sama dimanapun kita berada, sehingga kita dapat merasakan bersatu dengannya, seperti terbakarnya besi ke dalam api. Besi itu menjadi api, api itulah besi yang membakar. Tidak kita lihat sesuatu sebelumnya melainkan Allah, tidak kita lihat sesudahnya melainkan Allah, dan tidak kita lihat sesuatu di dalamnya melainkan Allah. Dan akhirnya tiada lagi yang wujud melainkan Allah di dalam makom insan kamil, sampai cukup masanya besi telah keluar dari api sebagai besi yang indah dan sempurna, tidak lagi sebagai besi yang bodoh dan berkarat serta berkebaikan buat kehidupan dunia dan akhirat. Maka marilah kita perbanyak sholawat atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.